Selamat siang sahabat pejuang bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kembali lagi bersama saya akan membahas bagaimana caranya agar bisa lulus dan lolos dalam melaksanakan seleksi TNI Polri, baik itu melalui jalur Tamtama, Bintara maupun Perwira. Dalam melaksanakan seleksi ini kita biasanya akan mengikuti beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan seleksi administrasi, seleksi kesehatan, seleksi psikologi, seleksi kesamaptaan, seleksi screening form atau pemeriksaan pemberkasan, seleksi mental ideologi, dan pantauhir. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar bisa kita lolos dalam mengikuti tes psikologi. Mungkin adik-adik, sahabat-sahabat semua bertanya, kenapa harus tes psikologi? Karena tes psikologi ini sangat mempengaruhi sekali bagi seleksi tes TNI Polri ini. Banyak sekali calon peserta yang gagal. Gagal kenapa? Yang pertama, tidak pernah sama sekali. Yang kedua, tidak mengerti. Yang ketiga, kerugi dalam tekanan-tekanan. Baiklah adik-adik, sahabat semuanya yang akan mengikuti tes seleksi TNI Polri, mari kita simak pembahasan berikut ini. Dan pada Polites ini kita dituntut untuk lebih jeli, teliti, dan cepat. Nah, setelah testernya membagikan selembaran belangko hitungan koran seperti ini, kita diinstruksikan untuk mengisi identitas seperti mengisi nama. Kita misalkan namanya Budi, nah terus nomor chassis. Biasanya nomor chassis ini apabila peserta telah mendaftar itu akan dikasih nomor chassis peserta oleh panitia seleksi. Misalkan nomor chassisnya 032. Terus asal ini diisi misalkan asal daerah atau asal panitia daerah, Panda ya. Misalkan dari panitia daerah Palembang. Setelah kita menulis identitas, biasanya testor mulai mengasih instruksi dengan kata untuk memulainya, yaitu mulai. Nah, setelah testor mengatakan mulai, kita langsung mulai menghitung. Bagaimana cara menghitungnya atau menyelesaikan soal ini? Caranya sangat gampang, yaitu angka yang di atas dijumlahkan dengan angka yang di bawahnya. Hasilnya tersebut kita tulis di sampingnya. Contohnya seperti ini. 2 ditambah 7 sama dengan 9. 7 ditambah 9 sama dengan 16. Kalau 16, bilang 16 itu kita tulis belakangnya 6. Jadi tidak kita tulis 16 gitu ya. Kita tulis hanya 6. Terus 9 ditambah 7 juga 16, kita tulis 6 juga. 8 tambah 7 adalah 15, kita tulis 5. 8 tambah 7 15, kita tulis 5 juga. 7 ditambah 0 yaitu 7. 0 ditambah 8 hasilnya 8.
8 ditambah 4 hasilnya 12, yaitu kita tulis 2. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Nah, nanti setelah beberapa menit itu testornya akan menginstruksikan untuk garis. Apabila testornya untuk menginstruksikan untuk garis, kita harus garis. Contohnya seperti ini, garis, kita garis di bawahnya. Nah, setelah menggaris, kita tidak usah menunggu instruksi pelatih lagi, karena pelatih instruksi testor lagi maksudnya, karena testor itu tidak akan menginstruksikan lagi dengan kata-kata mulai. Kita langsung aja menghitung seperti ini, langsung di bawahnya 3 tambah 7 10, 7 ditambah 9 sama dengan 16, kita tulis 6. Lalu lanjut lagi ke atasnya, 8 tambah 3 11, 8 tambah 2 10, 2 ditambah 1 3, 1 ditambah 2 3, 2 ditambah 7 9, 7 ditambah 9 16, kita tulis 6. 9 ditambah 7 16, ditulis 6. 7 ditambah 9 16, kita tulis 6. Nanti testornya akan menginstruksikan lagi dengan kata-kata garis. Ya, kita garis lagi, terus kita lanjut. 9 ditambah 3 yaitu 12, kita tulis 2. 3 ditambah 8 11, kita tulis 1. 8 ditambah 6 yaitu 14, kita tulis 4. Lanjut lagi ke atas, 6 ditambah 1 yaitu 7. 1 ditambah 3 kita tulis, maksudnya 1 ditambah 2 kita tulis 3. 2 ditambah 0 kita tulis 2. 0 ditambah 6 kita tulis 6. 8 ditambah 6 maksudnya 6 ditambah 8 kita tulis 14. 8 ditambah 6 juga 14, kita tulis 4. 6 ditambah 6 hasilnya 12, kita tulis 2. 6 ditambah 1 7. 1 ditambah 3 4. Nanti testornya akan menginstruksikan lagi, yaitu dengan kata-kata garis. Kita garis. Jadi dalam mengerjakan soal seperti ini, adik-adik tidak perlu curang. Maksudnya curang, adik-adik kerjakan semuanya dulu, baru setelah itu digaris. Nanti testernya akan kebingungan untuk melihat grafik yang adik-adik miliki, karena adik-adik mungkin tidak akan ingat waktu untuk instruksi tes itu ada berapa kali. Nanti misalnya instruksi garisnya ada 5 kali, tahu-taunya adik atau sahabat-sahabat semuanya menggaris sampai 7 kali. Itu akan kelihatan, dan hasil tes adik-adik semua akan dieliminasi. Maksudnya adik-adik tidak akan lulus dalam tes seperti ini. Mengapa tidak boleh curang? Karena para testor itu sudah ratusan kali, bahkan ribuan kali melakukan seleksi seperti ini dan pemeriksaannya. Nah, mungkin adik-adik atau sahabat semuanya bertanya, gimana sih cara penilaiannya? Saya kasih gambaran sedikit cara penilaiannya. Cara penilaiannya itu dengan melihat grafiknya. Misalnya grafiknya begini. Adik-adik pada menit-menit instruksi garis pertama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu ada 10. Nah, pada instruksi kedua kita hitung
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti grafiknya naik. Dan pada instruksi ketiga untuk garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti grafiknya dari 10 ke 11, 11 ke 13. Itu berarti grafik adik-adik naik. Nah, dari hitungan seperti ini nanti karakter dari adik-adik akan ketahuan. Misalnya adik-adik dikasih tugas awal-awalnya itu adik-adik semangat, tapi setelah dikasih beberapa tekanan-tekanan, contohnya seperti ini, dikasih tekanan-tekanan, nanti akan stres, akan memudar semangatnya itu. Contohnya seperti ini. Misalnya grafiknya adik-adik itu menit pertamanya 10 ke 11, nanti pas instruksi kedua itu jadi 8. Itu berarti adik-adik sudah stres. Nah, ketahuan dari situ. Nah, mungkin seperti itu cara mengerjakannya, dan sekilas gambaran untuk penilaiannya. Jadi untuk penilaiannya itu yang lebih bagus adalah grafiknya naik, tidak menurun. Nah, bagi adik-adik yang sekarang sudah kelas 3 SMA dan berkeinginan untuk menjadi prajurit TNI atau Polri, ada baiknya untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Mempersiapkan diri dalam hal psikologi, khususnya Paulites gampang. Ini awalnya adalah kertas kosong, lalu saya tulis angka yang beracak-acakan. Adik-adik bisa lakukan ini di rumah. Kita tulis angka, lalu kita latihan aja. Kita tambah-tambahkan semuanya. 8 ditambah 7, 15. 8 ditambah 7, 15. 7 ditambah 6, 13. Nah, gitu aja. Cara latihannya gampang. Bisa di rumah, bisa kerjakan bersama kawan-kawan. Dan semoga dari video ini ada manfaatnya. Selamat berlatih untuk adik-adik yang ada keinginan mengikuti seleksi TNI Polri. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Ya, itulah tadi pembahasan dari saya. Semoga adik-adik, rekan-rekan sahabat semuanya paham, dan apabila ada masukan silakan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa di like video ini, di subscribe, dibagikan pada rekan-rekannya supaya lebih banyak yang tahu dan paham tentang tes psikologi ini. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kekurangan dari pembahasan saya. Terima kasih, selamat siang, salam satu langit.